selama ini Pak, menurut jenengan Pemkot Salatiga itu sudah mendukung program desa wisata di Tingkir Lor ini? Kalau dukungan sudah. Ya. Cuma, Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sri Swasti Prajabya. Ya, ketemu lagi di program Ngobrol Pagi bareng Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Kembali lagi, kita berada di suasana yang pedesaan, ya kan? Mewah lagi, karena memang suasananya ini kan memang agak-agak mendung gimana gitu, seperti perasaanku padamu. Masuk. Betul ya? Apa perasaannya jenengan toh? Nah itu. Nah, kita berada di Desa Wisata Tingkir Lor. Nah, tepatnya di sawah-sawah lah ya pokoknya. Itu memang di sini memang terkenal pemandangannya yang sangat istimewa. Dalam artian view-nya itu di belakang ada gunung sebenarnya, karena ini memang agak-agak mendung jadi tidak terlalu kelihatan. Di Bali nih Pak ya? Kayak Ubud ya? Kayak Ubud ya? Ubud. Ubudnya Tingkir. Ya. Dan seperti biasanya kita sudah kedatangan bintang tamu yang istimewa, yaitu Bapak Asroi SE. Beliau adalah menjabat Lurah Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir. Selamat pagi Sugeng Enjang Bapak. selamat pagi juga. Ahlan wa sahlan, Mas. Sehat ya Pak? Amin. Alhamdulillah. Amin. Nggih. Menurut intelijen dan paranormal Kecamatan Tingkir Pak ini Pak. Siapa tuh? Baru mau tanya saya. Jangan ngertos paranormal Kecamatan Tingkir. Buatan ngertos. Sinten? Mbah Tarti. Nah, niku intelijen sekaligus paranormal dari Kecamatan Tingkir. Pak Roy ini sudah menjabat sekitar hampir 13 tahun di wilayah Tingkir Lor. Tidak demikian, Mas. Saya menjabat di Tingkir Lor itu sejak 2020 pertengahan Juni. 2020. Iya. Salaman Iya. lagi. Wah, paranormalnya kudu diganti iki. SK-nya Berarti ada. 2000 boten maksudnya tidak menjabat sebagai lurah loh Pak, tapi jenengan sudah berada di Tingkir, di Kelurahan Tingkir Lor ini sudah lama gitu. Boten? Ya enggak lama. Oh, sebelumnya di? Sebelumnya kan di Bugel. Oh gitu. Sebelum di Bugel kan Tegalrejo. Sebelum Tegalrejo di Kalibening. Oh, Jadi kami ini pindah. alah, nggih. Sakit. Gak arah masuk ke sana. Pernah juga dengan Datanya satu tidak OPD valid. dengan Mas Sekcam juga kan. Oh gitu. Beliau di Nobo, saya di Rejo. Oh gitu. Nggih. Nah, ini memang besok saya ganti paranormalnya. Jadi memang dari 2020 Pak ya? Iya. 2020. Ini pada saat di 2020 sudah menjadi lurah. Iya, jadi Atau- kami ini ditugaskan di Kelurahan Tingkir Lor Juni 2020 berdasarkan Oh, gitu. SK dari Wali Kota Nggih. dulu Pak Julianto Nggih. SDMM. Oh gitu, nggih. Baik Pak. Nah, sekarang tapi ini informasi valid ini memang. Kalau ini valid Pak. Jadi Tingkir Lor ini adalah pelopor dari desa wisata di Kota Salatiga, betul? Iya. Nah, itu ceritanya gimana Pak? Kenapa kok Tingkir Lor? Kenapa enggak kelurahan lain yang sama-sama mungkin punya potensi pedesaan seperti ini? Monggo. Iya. Jadi begini Mas Andri. Tingkir Lor itu satu-satunya sebenarnya desa gitu. Nggih. Tapi sebenarnya kalau kita menilik kepada status administrasinya Ya. itu adalah kelurahan, tapi wajahnya terus itu juga kondisinya Nggih. masih berwajah desa. Oke, kembali ke itu. Desa Tingkir Lor kaitannya dengan wisata ini masih desa rintisan atau berkembang. Oh ya. Ini Kategorinya masih berkembang ya Pak masih ya? berkembang. Nggih. Ditetapkan di 2015. 2015. 2015 itu ditetapkan jadi Dewista, Desa Wisata. Oh. Nah, jadi di sana sudah ada dua Nggih. kelompok atau dua lembaga, Ya. yakni Desa Wisata atau Dewista, Nggih. dan yang satu adalah Pok Darwis atau kelompok Desa Wisata. Wisata. Oh gitu, nggih.
memang anu Pak, apa kalau kita ngomongin desa memang ada beberapa kategori ya. Memang kalau desa itu ada desa tertinggal, mungkin sangat tertinggal, kemudian berkembang dan mandiri. Yang paling tinggi itu mandiri ya Pak. Dalam arti Iya. kalau mandiri itu semua bisa dikelola sendiri dan Betul. dibiayai dari Iya. PAD ya, PAD desa namanya Pak kalau di pedesaan ya Pak. Iya. Nah, oke. Di Tingkir Lor sendiri Pak, itu kenapa dibilang desa wisata? Di dalamnya itu ada apa saja? Iya. Kalau kita cermati hamparan wilayah yang ada di Tingkir Lor, nah sekarang ini ada penambahan nilai Ya. atau ada satu destinasi wisata Iya. lagi yang nanti akan saya sampaikan. Namun saat ini bahwasanya hamparan sawah yang ada di sekitar kita ini, Iya. di Tingkir Lor, ini bukan hanya satu keunikan ya, Ya. tapi betul-betul satu aset yang sangat berharga Luar ketika biasa, nggih. sebutannya Kota Salatiga. Kota Salatiga di dalamnya ada Masih hamparan ada. sawah yang menghijau, yang ini bukan hanya sebagai penyumbang penyokong produksi makan nasional gitu atau pangan Ya. nasional begitu, namun juga penyumbang untuk ya, oksigen atau untuk Oke. udara. Jadi seperti ini tidak dijumpai di tempat yang lain. Nggih. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, Tingkir Lor dengan sentra UMKM Betul. konveksinya ini UMKM. juga sudah ada melegenda sejak beberapa puluh tahun yang silam. Nggih. Nah, yang baru-barusan ini adalah potensi wisata religi atau wisata spiritual makam Mbah Abdul Wahid yang notabene adalah leluhur Ya. dari Presiden RI keempat Gus Dur. Oh, itu masih keluarganya Iya. Kiai Mbah Gus Dur ya. Oh, itu sejarahnya gimana, Pak? Yang di situ itu ada makamnya dari simbahnya atau bapaknya. Iya. Jadi demikian. Mbah Abdurrahman Wahid ya? Iya. Mbah Wahid ya? Iya, jadi demikian. Jadi kalau itu diurut Nggih. atau itu ditelusuri bahwa Mbah Abdul Wahid Nggih. itu adalah mbah buyutnya. Oh, dari? Jadi mbah buyutnya dari Gus Dur. Oh, nah ini masyarakat mungkin kadang kan belum tahu, Pak. Mbah Wahid itu siapa? Iya. Mbah Wahid ini adalah kakek dari Kakek buyut dari Gus Dur. kakek buyut dari Gus Dur atau Presiden ke-4 Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke, oke, berarti jelas ya. Jadi memang ada sejarah, nggak cuman sejarah yang melekat, tapi memang ini adalah makam dari leluhurnya. Leluhur yang dalam arti kalau buyut nggak terlalu jauh lah Pak. Gitu, kan gitu. Oke. Selain itu Pak, selain wisata religi, kalau saya baca-baca sekilas dari Tingkir Lor, ada yang bersepeda-sepeda itu Pak. Oh Itu iya. apa itu? Itu namanya paket wisata Goes. Nah, ini penting nih Pak, monggo. Paket Sampaikan. wisata Goes ini juga menjadi andalan dan menjadi unggulan Ya. kami selain makam Mbah Abdul Wahid. Jadi kami sudah mempunyai inventaris sepeda. Ye. Nah, bisa menyusuri ya, di jalan utama ini namanya Jalan Siwalen. Jalan Terus Siwalen. Jalan Ye. Siwalen ini menghubungkan Desa Nyamat dengan Kelurahan Tingkir Lor. Yang Nah, view-nya sawah ini ya Pak. sawah ini. Nah, sementara nanti di sebelah sana juga gitu. Ya. Itu namanya Jalan Inspeksi dan Jalan Usaha Tani atau JUT. Oke. Nah, di sana adalah treknya, jalurnya untuk goes. Di sana nanti akan disuguhkan pemandangan kanan kirinya adalah hijaunya pepadian Ya. dan hamparan sawah yang ini cukup menarik. Dan bahkan kalau itu cuaca tertentu yang itu sangat mendukung, Oke. hamparan gugusan gitu, hamparan gugusan Gunung Merapi, Merbabu sampai dengan ke utara kelihatan Nggih. dengan jelas. Itu akan menambah daya tarik dari wisata goes. Itu ada berapa kilo Pak? 5 kilo? Kisarannya ada 6 kilo. Ah, ini cukup untuk berkeringat. Ya kan, Sangat kalau cukup. apalagi cuacanya seperti ini, Sangat cukup. kita goes dengan menikmati suasana pedesaan di Desa Tingkir Lor. Nah, tadi kita sudah bicara potensi yang ada di wilayah Tingkir Lor. Ada apa namanya, kerajinan konveksi. Terus ada apa namanya,
wisata pedesaan yang bisa kita nikmati dengan cara bersepeda tadi ya. Iya. Itu sudah apa namanya paketan gitu ya Pak ya. Kemudian ada wisata religi. Nah ini beberapa potensi yang sudah disajikan oleh Pak Lurah tadi. Nah sekarang Pak, kalau sudah ada modal di dalamnya, dalam artian tadi ya apa namanya konveksi, kemudian wisata religi. Nah tantangan ke depan itu apa Pak? Dalam artian untuk lebih meningkatkan atau mempertahankan lah. Lah itu tuh menurut jenengan tantangannya apa kalau jenengan? Ya, tantangannya sangat berat. Tantangan yang pertama adalah regulasi dari pemerintah Kota Salatiga. Itu yang maaf, bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten gitu ya, yang di dalamnya adalah desa. Desa adalah otonom, jadi merdeka begitu. Merdeka untuk memanage dana desa ADD. Itu sangat-sangat leluasa karena ada otonom itu. Betul. Tapi di kami ini sifatnya administratif gitu. Karena ikutnya kota kita ya. Betul. Ya. Jadi otonom kami ini berhenti di Kota Salatiga, pemerintah Kota Salatiga. Sementara kalau di kabupaten otonom itu sampai di desa. Betul. Nah, jadi kami memang berat untuk berkompetisi dengan di desa. Nah, terus kaitannya dengan kebijakan pemerintah kota juga. Ya. Tantangan ke depan adalah pemukiman bangunan yang tidak bisa dibendung kalau regulasi dari pemerintah Kota Salatiga tidak berpihak kepada kelestarian alam. Ini mungkin ya anak cucu kita ke depan nanti sudah tidak bisa melihat lagi hijaunya sawah seperti ini, hamparan sawah seperti ini tidak lagi. Nah, kaitannya dengan itu pemerintah Kota Salatiga sudah seharusnya ini menjadikan kondisi seperti ini aset yang sangat berharga dari pemerintah Kota Salatiga. Ketika ada bangunan-bangunan tentunya nanti harus ditertibkan. Nah selama ini Pak, menurut jenengan Pemkot Salatiga itu sudah mendukung program desa wisata di Tingkir Lor ini? Kalau dukungan sudah. Cuma kalau boleh dibilang masih kurang. Belum 100%? Masih kurang. Belum 100%. Belum optimal. Belum optimal. Mengapa? Sudah sejak 2015 kami ini mendapatkan predikat dan dinobatkan sebagai desa wisata. Hidup segan, mati tak mau. ini hidup segan, mati tak mau. Ini kelihatannya ngeri-ngeri sedap Pak. Ini pasti banyak maknanya. Maksudnya apa ini Pak? Mas Andri, berdasarkan RT RW Kota Salatiga, bahwa prediksi ke depan jumlah mobil, jumlah motor ini tentunya akan sekian kali lipat. Nah, skenario untuk mengurangi kemacetan, yang kami maksud adalah kemacetan. Bahwa mulai dari Kauman Kidul atau Bugel nanti akan terlink dengan Tingkir Tengah. Namanya Jalan Lingkar Timur. Kalau jadi. Jalan Lingkar Timur ini adalah menyasar sepanjang sawah yang ada di sini, dan ini peta gambarnya sudah ada dan sudah jelas. Padahal sawah-sawah ini adalah aset. Saya tentunya. Termasuk aset yang ada di wilayah Tingkir Lor. Dalam arti aset untuk mendukung desa wisata Tingkir Lor ini, Pak. Betul. Nah ini mungkin, karena kita sudah berdiskusi ini, mungkin lewat podcast ini nanti pemerintah Kota Salatiga bisa berubah pikiran loh, Pak. Siapa tahu dienggoknya di mana, dan tidak menyasar. Karena ini memang betul, ini adalah pemandangan yang seperti ini atau sawah-sawah yang masih produktif kan Pak ini ya. Tepat. Nah ini kan memang merupakan aset dalam desa sendiri dan mungkin untuk Kota Salatiga sendiri. Karena dengan adanya suatu desa wisata seperti ini mungkin bisa mendatangkan wisatawan dari mungkin luar daerah atau mungkin lokalan sendiri. Nah yang itu menambah pendapatan masyarakat lokal.
Betul apa, Bu? Apa tidak, Pak? Sangat tepat. Nggih. Jadi sawah seperti ini bukan kita hanya melihat fisiknya, Nggih. tapi di situ Mas Andri tempat warga kami Nggih. untuk mendapatkan rezeki Ya. dan untuk bisa mengolah sawah ini Nggih. mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi karena di Oke. sana adalah filosofinya adalah pemberdayaan ekonomi. Itu pertama. Terus yang kedua, ini adalah menyumbang, sekali lagi, ini adalah menyumbang kelestarian alam. Ya. Di antaranya adalah serapan-serapan air hujan Ya. apabila itu turun. Kecuali itu juga ini adalah oksigen. Ya. Oksigen, udara segar seperti Oke. ini adalah nilai yang sangat-sangat mahal. Ya. Kecuali itu juga, meskipun ini hanya sekitar ini adalah produksi pangan, boleh dibilang pangan lokal atau mungkin pangan Kota Salatiga, Ya. penyangga pangan Hmm. Kota Salatiga. Nggih. Ini. Nah, ini Pak, kalau kita ngomongin desa wisata, kita kembali ke desa wisata. Setelah dinobatkan dari 2015 Iya. itu jangan perso mboten ada atau berapa pendapatannya yang diperoleh di Tingkir Lor ini karena berlabel desa wisata. Ya. Pastinya seorang lurah pasti biasanya tahu, walaupun beda dengan di pedesaan ya, dengan kades kan karena di situ menjadi sebuah PAD ya. Tapi kalau lurah kota ini kan ya pasti kan apa namanya karena kita sudah berlabel desa wisata, ada masyarakat dari lokal maupun luar daerah berbondong-bondong ke sini, Pak. Nah, itu selama ini jenengan pirsa mboten memperoleh berapa? Ya, sifatnya fluktuatif Mas Nggih. Andri. Rata-rata atau yang paling tinggi, Pak? Ya. Yang paling tinggi sampai berapa? Ya, sebenarnya. Jadi ini juga bagian dari mendukung desa wisata. Nggih. Terus di sebelah sana juga, ya, kemungkinan ada saung-saung yang lain. Di sebelah sana juga ada. Nggih. Nah, kaitannya dengan produksi padi atau produksi pangan ini juga bagian dari pendapatan. Nah, kalau itu hitung-hitungan dalam 1 tahun, Nggih. hitung-hitungan dalam 1 tahun, ini pendapatan kotornya, Ya. pendapatan kotornya ini diberikan kan kalau mendekati 750 juta, 750 Per juta. tahun. Iya, ini sudah masuk. Ini dari produksinya sendiri atau dari semua Dari produksi. yang di dalamnya? Produksi. Oh, Dari gini Pak, produksi. maksud saya gini, kayak di yang paketan sepedaan kayak gitu, itu kan pasti ada harganya toh Pak. Iya. Nah, maksudnya dari seluruhan orang keluar masuk konveksi, bersepeda, kemudian ke konveksi ataupun ke makam Mbah Wahid, di situ kan semua biasanya ada retribusinya semacam itu. Lah itu jenengan pirsa mboten menyentuh angka berapa? Tadi saya sampaikan 750 juta. Total. Ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan gitu. ekonomi. Baik itu UMKM konveksi, Ya. ada efeknya karena Ya. kunjungan. Hmm. Terus itu makam Mbah Abdul Wahid Yeah. gitu. Di sana juga sudah ada beberapa kegiatan ekonomi, Yeah. warung untuk bisa memfasilitasi dari pengunjung gitu. Nah, Nggih. itu kisaran karena di sini adalah rintisan, jadi Gitu. rintisan Ya. dan kami memang harus melaju secara mandiri. Ya. Begitu jadi dengan nilai seperti itu tak pikir juga sudah sebagai satu prestasi Sudah yang baik ya, lumayan. sudah bagus, sudah lumayan. Karena kalau yang desa mandiri itu saya dengar kan sampai miliaran Pak ya. Iya. Kalau di misalkan di Klaten itu kan katanya sampai 5 miliar lebih lah ya tiap tahunnya. Nah, oke Pak. Nah, sekarang dari seorang Pak Asroi sendiri, ke depan itu panjenengan mempunyai apa? Ide, gagasan atau untuk menjadikan desa wisata Tingkir Lor dan Tingkir Lor sendiri semakin sejahtera. Mas Gitu. Andri, kami juga tidak akan putus asa atau tidak akan berjuang nyali Nggih. dengan dana kelurahan yang harus berbagi Ya. kue untuk sekian kegiatan dan untuk beberapa kelompok. Nggih. Karena kami tidak boleh mengemaskan satu di Betul. antara beberapa. Nah, kami kemarin itu dengan kelompok sadar wisata, dengan desa wisata, stakeholder terkait kami ajak Nggih. untuk mencari inspirasi
untuk melakukan Hmm. kaji banding. Oke. Yang kami kunjungi di sana ini mirip-mirip dengan kondisi potensi yang ada di pinggir laut. Ya. Nah, setelah itu teman-teman dari Pok Darwis dan desa wisata Oke. ini mendapatkan satu ilmu, pengalaman dan inspirasi apabila diterapkan di sini. Ya. Ini sangat-sangat mungkin. Ini Ya. adalah modal semangat dari teman-teman. Nah, selain itu juga bahwa ternyata dari kegiatan dari kegiatan studi banding, studi terap tadi gitu, Ya. warga di sini ini siap, Pak Lurah, apabila nanti dari teman-teman itu sudah mengabani atau mungkin sudah akan membutuhkan, Ya. kami akan menyediakan namanya kereta kelinci atau odong-odong. Tuh. Kereta odong-odong. Oke. Ya. Itu juga sebagai satu bentuk partisipasi respon Ya. dari masyarakat sendiri. Nah, jadi saya tetap optimis dengan kemampuan kekuatan kami, Oke. meskipun ada kebijakan dari Pemerintah kota, Salatiga. Tak pikir itu bukan satu halangan, tapi nanti kami mencari solusi dan alternatif untuk bisa jalan bagaimana. Nah, untuk mengembangkan, karena ini adalah sebuah desa wisata rintisan atau berkembang ya Pak. Dari Tinkerlord sendiri apakah sudah menggandeng akademisi, misalkan investor atau pendukung-pendukung yang lain? Beberapa kali dan beberapa event momen itu sudah kami lakukan. Akademisi, baik itu akademisi yang menjadi partner pemerintah kota Salatiga, dalam hal ini UKSW, itu adalah partnership kami yang paling strategis. UKSW gitu. Terus ada UNES juga, ada UNES gitu. Nah, ini adalah akademisi yang mendampingi kami selama ini gitu. Kalau itu CSR, kalau itu pihak ketiga, kami belum. Jadi memang mempertahankan dan memajukan desa wisata ini memang sangat susah memang, karena kita butuh dukungan dari stakeholder yang ada, dari CSR misalkan akademisi yang bisa membantu atau mengedukasi masyarakatnya sendiri untuk bisa berkembang, dan yang jelas dari SDM-nya sendiri itu harus saling mendukung, dalam artian entengan ya Pak, kalau di desa itu harus entengan. Tepat gitu ya. Nah, ini Pak yang terakhir. Kalau kita sudah desa wisata itu sudah memiliki PAD namanya bisa dikatakan pendapatan asli desanya gitu ya. Nah, itu tuh masuknya kemana Pak? Apakah ke kelompok Pok Darwisnya atau dalam arti yang menangani desa wisatanya itu, ataukah berapa persennya masuk ke kantong seorang lurah? Ya, jadi jauh panggang dari api ya. Jauh panggang dari api, sedap. Oke. Jadi sekali lagi desa dan kelurahan ibarat bumi dan langit. Oke. Nah, kami pun kesulitan ketika kami ini diprovokasi istilahnya untuk membentuk bumdes kan gitu. Karena tidak ada kamus di kami gitu. Tidak ada kamus di kami di pemerintah kota Salatiga yang sifatnya regulatif dan administrasi. Jelas itu tidak mungkin bagi kami untuk membentuk atau untuk mendirikan bumdes. Berbeda dengan yang di desa. Gini Pak, kan kalau kita setiap apa yang kita lakukan itu anggap aja kita sebagai nilai ibadah kita. Kan? Betul. Jadi ini memang perbedaan dari kepala desa dan lurah. Dalam arti lurah kota itu seperti itu ya Pak. Kalau lurah itu kalau di kota itu sifatnya administratif dan mendukung setiap apa yang dilaksanakan di wilayah kita ya kan. Kalau desa itu di dalamnya bisa membuat seperti bumdes, kemudian atau bisa mengelola pendapatan asli desanya sendiri untuk kemaslahatan di dalamnya, begitu ya Pak. Termasuk mungkin honori lurai, honori perangkatan begitu Pak. Tapi kalau di lurah kota itu seperti apa Asroi tadi, jauh panggang dari api, gitu. Ya, kita anggap aja kita setiap apa yang kita laksanakan adalah sebuah bekal untuk kita nanti menuju
akhirat Seperti ya Pak. itu, Mas Andri. Begitu ya Pak. Pak Asroi matur suwun, ini sangat inspiratif karena memang desanya sendiri sudah inspiratif dan lurahnya juga mempunyai semangat untuk memajukan desa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Matur suwun Pak Asroi. Sama-sama. Kita ketemu lagi iya. di lain kesempatan. Ya, amin. Sukses, sehat selalu. Ngopi dulu lah Pak. Dari tadi hawanya kok. Iya, makanya saya tidak ditawarin Mas Andri gitu, apakah harus nunggu nanti maghrib Jangan, gitu. Pak, jangan. Nah, padahal ini Jangan, sudah, nggih. iya, Ya, ini monggo. sudah nggak bisa nelan ludah ini Mas Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, matur suwun. Kembali lagi di episode selanjutnya.